Ya, baik, selamat malam. Saya akan berjumpa dengan peserta didik, dengan siswa-siswi kursus peningkatan kompetensi keterampilan di bidang life skill, kemampuan teknologi digital untuk ilmu manajemen komputer, khusus bagi peserta didik, kursus dan pelatihan di Lembaga Kurdiklat PKBM Harapan Bangsa. Sedikit tutorial singkat tentang kursus level dasar bagi peserta didik yang mengikuti kursus level dasar ini. Tutorial singkat ini untuk melengkapi kekurangan waktu yang akan kita hadapi. Karena tentu kami sebagai instruktur, kami akan mendampingi dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga mungkin tutorial di YouTube yang saya buat ini bisa membantu peserta didik bisa belajar secara otodidak untuk membekali diri secara dasar. Setelah menonton video atau YouTube ini, jangan lupa share dan subscribe semakin banyak kepada keluarga, saudara-saudara, teman sekolah, dan tetangga atau ke orang lain, agar orang lain juga bisa berkembang secara ilmu, pengetahuan, dan keterampilan di era digital atau 4.0 ini. Saat ini dunia kerja sangat membutuhkan keterampilan ilmu komputer. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan share sebanyak mungkin di channel YouTube PKBM Harapan Bangsa. Mari kita ikuti tutorial singkat ini. Pada hari ini saya akan membuatkan tutorial tips bagaimana caranya belajar MS Word dengan mudah. Dalam waktu 5 menit, sobat sekalian bisa menggunakan MS Word untuk pekerjaan ataupun untuk kegiatan lainnya. Tahap pertama, yaitu kita harus memiliki MS Office. Jadi teman-teman kalau udah install komputernya, paling tidak ada Microsoft Office. Nah, di sini kita akan belajar Microsoft Office Word. Di sini saya menggunakan MS Office Word 2007. Jadi kalau diklik dibuka tampilannya seperti ini. Kalau sobatku sekalian, teman-teman menggunakan MS Office yang terbaru atau yang apapun itu, silakan monggo dipakai, kemungkinan kurang lebihnya sama. Kalau teman-teman sudah buka, kita harus pahami dulu menu-menu di sini. Jadi terkadang kita kebingungan nih, kalau di sini ini adalah menu-menu langsung tampil kan, tapi terkadang kalau kita klik kanan di sini, kadang seperti ini tuh, Mas ini cara munculkan gimana? Harus diklik dulu, kita klik sini hilang lagi, klik ini bisa memaksimalkan pada saat kita bekerja, jadi halamannya lebih luas. Itu cukup mudah, jadi teman-teman tinggal klik kanan, habis itu klik ini minimize the ribbon, klik, nah dia akan muncul terus. Ini akan otomatis muncul terus. Nah, untuk tombol home-nya ini di sini ada berbagai macam komponen. Jadi kalau seumpamanya ini untuk pemilihan font, semuanya saya akan menulis, saya gedein dikit lah tampilannya biar enak. Saya pergi ke pasar. Nah, temanku sobat sekalian, kita mau pilih nih fontnya. Di sini ini adalah jenis fontnya. Untuk fontnya biasa yang digunakan itu Arial. Nah, ini Arial ini paling umum digunakan. Jadi teman-teman bisa gerakan. Kalau ukuran fontnya bisa 12, bisa 11, bisa 10 ini fontnya, ukuran fontnya. Kalau yang ini untuk bold, itu untuk menebalkan. Nah, tebalkan seperti ini untuk bold. Kalau ini untuk garis miring, bukan garis miring, untuk membuat miring tulisannya. Ini untuk garis bawah. Nah, gitu. Ini untuk penggaris. Nah, ini bisa dicoba semuanya, teman-teman. Kalau semuanya ini aku mau rubah menjadi huruf besar semua, bisa di sini. Upcase. Upcase. Nah, huruf besar semua kan. Mau jadikan huruf kecil semua, lowercase. Huruf kecil semua. Oke, sobatku. Yang ini cukup jelas ya, untuk apa namanya, untuk mau rubah warna ini, untuk mau jadi warna merah seperti ini ada menunya. Ini untuk center kiri, ini untuk tengah, ini untuk center kanan,
ini untuk rata sama rata seperti itu. Nah, kalau teman-teman semuanya, saya pergi ke pasar, 1 sayur, 2 buah, ini nggak perlu dianu, jadi 3-nya seumpamanya pecel. Ini supaya enak, kita warna hitam saja untuk belajarnya, warna hitam saja ya, seperti ini. Kita mau kasih nih apa namanya, urutannya supaya enak dilihat, kita kasih ini, kita bisa kasih lihat. Nah, bisa seperti ini, dia otomatis. Nah, kita bisa pilih nih, nah pilih yang mana, pilih yang ini, bisa lebih cantik pilih yang ini, bisa lebih cantik, bisa juga nomor urutnya seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau seumpamanya ini saya mau kasih contoh lagi, mau yang ini, nah ini bisa ke sini, ini tadi yang saya bilang tadi. Oke. Nah, kalau sudah bisa menulis seperti ini, sudah bisa mengatur di form ini, kita mau mengatur lagi nih, space-nya ini terlalu lebar mas, nah, kita tinggal di blok saja, habis itu klik kanan, habis itu paragraf. Nah, teman-teman lihat di sini, ini multi tab, teman-teman rubah jadi single, ini jadi 1, jadikan 0, 0 ya. Ini single ya. Oke, tuh jadi rapat kan. Nah, jadi tulisannya juga lebih rapi. Jadi kalau teman-teman jangan Ya, jadi itu sedikit tutorial singkat yang akan mengawali pemahaman dasar agar kita melakukan kursus kita bisa sudah punya pemahaman dasar untuk melangkah. Oke, nah, terima kasih. Ya, baik. Oke, saya setelah tutorial Microsoft Word, saya akan lanjut ke Microsoft Excel. Singkat ini, ikuti tutorial singkat berikut ini. Jangan lupa dapat diikuti dengan teliti. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal beberapa fungsi menu dan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel 2010 ya. Dan kebetulan sekali saya menggunakan Office Excel 2010 dan untuk itu saya akan jelaskan fitur-fitur atau menu yang bisa teman-teman gunakan atau fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan di Excel 2010 ini ya teman-teman. Nah sebenarnya sebelum saya buatkan channel ini seharusnya saya jelaskan dulu beberapa fitur dan menu-menu yang ada di Microsoft Excel ya. Tapi tidak apa ya, sekarang yang terpenting kita belajar ya bagi teman-teman yang baru mengenal Excel itu. Nah seperti ini ya menu-menunya. Oke, langsung saja teman-teman. Yang bagian atas teman-teman di sini adalah namanya title bar ya. Title atau judul atau workbook di sini. Di sini masih tertulis Microsoft Excel ya. Berikutnya di sini ada icon Excel, dan ada save, undo, redo ya. Berikutnya ini adalah file-filenya ya teman-teman. File-filenya dan yang standar teman-teman file-filenya yaitu sampai menu view ya. Ini adalah developer bisa teman-teman aktifkan nanti ya. Kemudian ini adalah ribbon. Oke, ada ribbon ya. Jadi ribbon-ribbon ini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan atau membantu misalkan bagaimana fungsi zoom, bagaimana fungsi workbook view, kemudian window dan lain-lainnya. Oke teman-teman, kita coba mulai dulu. Kita buat menu workbook baru ya. Nah, kita dari mulai file, kemudian nah teman-teman di sini ada save, kemudian ada save as ya. Recent. Nah, recent ini teman-teman yang sudah dibuka teman-teman pasti ada di sini ya. Nah, untuk memulainya teman-teman dari menu new. Oke. Nah, teman-teman di sini kita bisa menggunakan template ya atau model-model yang telah disediakan oleh Microsoft Excel di sini ya.
Oke, kalau yang di bawah ini kita harus online, kemudian kita bisa membuat template-nya seperti ini ya, seperti yang telah disediakan. Tapi syaratnya harus online. Tapi kalau yang di sini sudah langsung otomatis ya. Oke, teman-teman, kalau membuka pertama, membuat workbook baru berarti pilih blank document, blank workbook ya, kemudian pilih create. Atau teman-teman klik atau tekan Ctrl Ctrl N new ya. Nanti muncul seperti ini. Berikutnya ini teman-teman akan berubah nih book kedua ini Microsoft Excel karena tadi book sudah dibuka ya. Jadi kalau Ctrl N lagi ini ada book 3. Kemudian ada window ini bisa close teman-teman seperti ini ya. Itu kalau ini untuk exit ya, exit window. Nah, teman-teman, di menu file itu ada beberapa yang bisa dimanfaatkan fitur-fiturnya. Di sini adalah save. Save itu untuk menyimpan ya. Nanti simpan nama filenya apa, kemudian tipe filenya teman-teman bisa rubah di sini ya. Ada XLSX ya. Banyak sekali ya teman-teman. Ini kalau Office 2010 ya. Kalau di bawah 2010 itu XLS ya. Seperti ini 2003 mana 2003 ke bawah ya ini seperti ini ya. Nah, ini nih XLS ya. Kemudian ada XLSM, ini adalah makro. XLSB itu adalah binary ya. Kemudian XLS itu di bawah 2010 antara 97 sampai 2003. Dan seterusnya teman-teman di sini ada pilihannya. Selanjutnya teman-teman, ini ada author boy, ini tergantung tadi instalannya di PC itu nama PC-nya adalah apa gitu. Di sini adalah boss ya. Kemudian tagnya juga bisa teman-teman tulis sini ada set to mail juga bisa digunakan ya. Jadi kalau teman-teman ingin menyimpan di sini klik nama filenya misalkan file kemudian ya. Nah ini sudah berubah nama filenya. Oke, berikutnya teman-teman di sini teman-teman bisa menggunakan save. Save itu digunakan untuk menyimpan ulang dengan nama file yang berbeda. Kalau tadi kan nama filenya ini. Kalau misalkan kamu ingin menggantinya, berarti kita gunakan nama file yang lain. Ini baru klik save. Oke. Selanjutnya menu file juga ada yang namanya open. Open itu untuk membuka file. File-file yang tersimpan ada di sini ya. Itu ya. Kemudian tipe-tipe filenya yaitu yang bisa teman-teman buka di sini. Itu tipe filenya. Selanjutnya open, berikutnya close. Nah, kalau untuk menutup workbook ini bisa dari sini, bisa dari sini. Yang ini ada info, ini permission, ini bisa digunakan untuk hak akses ya. Jadi usernya bisa ditentukan di sini ya. Bisa digunakan apa namanya, password dan sebagainya. Prefer for sharing juga bisa menggunakan. Sini ada versionnya juga bisa digunakan. Ya. Tulisan tadi sudah dijelaskan, kemudian sudah print di sini. Untuk mencetak, kemudian save and send itu untuk menyimpan dan mengirim melalui email juga bisa ya. Selanjutnya ini help, ada option. Nah, ya teman-teman sering sekali teman-teman mencari itu ketika di Excel 2010 maupun 2016. Ya, saya kira ini informasi dasar tentang dasar pengenalan Microsoft Excel. Dan kita akan melanjutkan lagi kembali dengan Microsoft PowerPoint. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lagi, menghantar peserta didik untuk bisa mengikuti tutorial kursus program Microsoft PowerPoint. Tadi kita sudah mengikuti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan sekarang adalah program ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Ini tutorial sebagai peletakan dasar pengetahuan untuk ketika kita sudah memulai kursus, kita sudah bisa tahu tentang proses pengenalan program, ikonnya, lalu langsung kita melakukan praktek-praktek. Ikuti tutorial berikut ini.
contoh untuk pemula. Saya berharap setelah tutorial ini selesai kamu nonton, kamu sudah bisa membuat sebuah slide presentasi yang sederhana. Untuk membuat suatu presentasi sederhana, cukup ingat 3 hal berikut. Yang pertama, menambahkan slide yang merupakan halaman individual dalam presentasi. Yang kedua, tambahkan konten ke slide, teks misalnya gambar, bagan, ataupun grafik. Kemudian yang ketiga, ubah tema dan tampilan jika diperlukan. Hal ini berguna agar presentasi Anda terlihat profesional dan sesuai dengan untuk apa slide itu kamu buat sebelum akhirnya kamu simpan. Cukup ingat 3 hal ini, menambahkan slide, tambahkan konten ke slide, ubah tema dan tampilan jika diperlukan. Oke, supaya Anda lebih mengerti, kita akan membahas masing-masing di video tutorial ini. Sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kita memahami tata-tata aplikasi. Mari kita telusuri opsi menu utama, sehingga kamu dapat mempelajari PowerPoint dengan cepat. Jika kamu memahami cara penataan aplikasi, hal ini tentu akan sangat membantu dalam membuat presentasi dengan lebih cepat. Saya akan menjelaskan mengenai ribbon, atau mungkin biasa Anda kenal dengan sebutan menu bar. Ini adalah ribbon atau menu bar. Menu bar berisi serangkaian tab yang masing-masing memiliki seperangkat alat dalam membuat presentasi. Yang pertama ada tab file. Tab file ini secara umum berisi perintah untuk menyimpan, mencetak, dan mengekspor presentasi. Yang kedua ada tab home. Tab home ini berisi kumpulan tool yang paling umum yang akan kita gunakan di PowerPoint. Hampir semua alat yang kita butuhkan ada di sini. Tab insert ini berisi alat untuk menyisipkan berbagai jenis konten, seperti tabel, gambar, bagan, video, audio, dan lainnya. Kemudian ada tab desain. Pada tab desain ini berisi sekumpulan tema yang siap kita gunakan. Tinggal klik pada area tema yang ingin kita gunakan. Ini adalah tool untuk mengubah rasio atau ukuran slide. Jika Anda menginginkan ukuran slide yang lain, klik pada custom slide size, lalu pilih sesuai kebutuhan. Kemudian ada tool untuk format background. Di sini kita bisa mengubah warna latar dari slide kita sesuai selera. Selanjutnya ada tab transisi. Pada tab transisi ini berisi animasi slide yang aktif. Selain itu, kita juga bisa menambahkan suara pada saat slide aktif. Tinggal pilih suara yang kita inginkan di sini. Kemudian tab animasi, animation. Pada tab animasi ini berisi tool-tool untuk membuat animasi pada suatu objek dalam slide. Cara penggunaannya, klik pada objek yang akan diterapkan, kemudian pilih jenis animasi yang kita inginkan. Kemudian tab slideshow, berisi tool untuk mengontrol pengaturan yang terkait dengan tampilan presentasi saat menampilkannya kepada audiens.
Kemudian tab 7, pada tab ini berisi sekumpulan alat pendukung yang diperuntukkan untuk tulisan dalam slide. Kemudian tab view ini berisi tools untuk mengatur tampilan kerja PowerPoint. Oke, sekarang kita belajar membuat slide presentasi. Saat pertama kali membuat lembar kerja baru, maka secara otomatis akan ada satu slide yang terbentuk seperti ini. Untuk menambahkan slide baru, jika ingin layoutnya sama seperti slide sebelumnya, maka cukup klik icon slide ini. Jika ingin membuat slide baru dengan layout yang berbeda, klik pada tulisan New Slide dan pilih layout slide. Iya, ini sekedar membangun pemahaman dasar kita pada titik ini, dan akhirnya kita sudah mengakhiri atau memulai dari Microsoft, pengenalan dasar Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Dan nanti akan selanjutnya selengkapnya akan kita langsung di ruang praktek di setiap jam kursus pembelajaran, kursus level, yaitu level Word, Microsoft level dasar Word, dasar Excel, dan dasar PowerPoint. Untuk itu, saya harapkan kita akan berjumpa pada session berikut di hari Senin, Selasa, dan Kamis sesuai dengan jadwal pembelajaran. Kelas reguler dan ekstensif kita akan lakukan kelas pagi jam 9 sampai jam 11 dan kelas sore jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah setiap jam pembelajaran. Sekian dan terima kasih tutorial kami. Jangan lupa subscribe. Semoga tutorial singkat ini dapat berguna dan bermanfaat bagi proses pembelajaran, peningkatan kompetensi literasi teknologi digital di ilmu manajemen komputer. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Kita akan berjumpa di lain kesempatan.